Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang saya muliakan. Bersyukur kita kepada Allah Ta'ala, kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kembali kita dapat hadir ke rumah Allah Ta'ala ini untuk beribadah. Mendirikan salat fardu zuhur berjamaah insyaAllah. Semoga ibadah kita ini diterima hendaknya oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kita perbanyak solawat dan salam. Kita mohonkan kepada Allah Ta'ala semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan sering bersolawat, semoga di hari kiamat nanti kita mendapatkan syafaat dan dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang saya muliakan. Hari ini hari Sabtu. Hari yang ke-10 kita berada di bulan Syawal 1442 Hijriah. Karena masih dalam suasana Syawal, Aidil Fitri 1442 Hijriah, saya ucapkan selamat Hari Raya Aidil Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang saya muliakan. Baiklah, kembali kita membahas hadis-hadis yang ada di dalam kitab Arba'in An-Nawawi. Pada kesempatan yang berlimpah barokah kali ini kita akan membahas hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Amiril Mukminin Abu Hafsah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ardhah. Apa bunyi hadisnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha awim raqatin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi." Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya semua amal itu bergantung kepada niat. Dan sesungguhnya bagi setiap seseorang hanya mendapatkan balasan pahala sesuai dengan apa yang telah ia niatkan. Maka barang siapa hijrah niatnya adalah mencari keridhaan Allah dan Rasulnya, maka berarti dia hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Tapi sebaliknya, barang siapa yang hijrah karena dunia,
dan dia berusaha untuk mendapatkan, atau hijrahnya itu karena wanita yang akan dinikahinya, maka dia mendapatkan dunia tadi dan mendapatkan wanita tersebut, tapi dia tidak mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang saya muliakan. Maka judul besarnya dalam hadis ini yaitu persoalan niat. Niat merupakan sesuatu yang sangat asasi ketika seseorang melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala. Maka niat seseorang ketika melakukan ibadah itu wajib ikhlas. Karena kalau niat tersebut tidak ikhlas, maka amal tersebut akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama mengatakan, ketika seseorang itu beribadah niatnya ikhlas, tapi amal yang dia lakukan tak benar, itu tak diterima. Atau mungkin seseorang itu melakukan amal yang benar, tapi niatnya tak ikhlas, juga tidak diterima. Yang lebih parah lagi, tidak benar amalnya, tidak ikhlas niatnya, itu sudah pasti tak diterima. Yang diterima itu adalah niatnya ikhlas, amal yang dilakukannya itu benar, sesuai dengan yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kaum muslimin, kaum muslimat, apa itu ikhlas? Banyak definisi ikhlas yang disampaikan oleh para ulama. Di antaranya disampaikan oleh Imam Ibnu Jauzi. Apa itu ikhlas? Ikhlas adalah ketika seseorang mendekatkan diri kepada Allah melalui amal ibadah, dikosongkannya tujuan, dikosongkannya ambisi, motivasi, kecuali tujuannya, motivasinya, ambisinya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan ikhlas. Dia dekatkan diri kepada Allah. Bagaimana cara seseorang mendekatkan diri kepada Allah? Dengan melakukan amal ibadah. Maka amal ibadah yang dilakukan itu sekali lagi motivasinya, ambisinya, tujuannya semata-mata adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah, diakui niat ikhlas itu berat. Tapi kita tak boleh menyerah. Kita tetap berusaha semaksimal mungkin bagaimana ibadah yang kita lakukan itu niatnya ikhlas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat, ibadah kalau dia niatnya ikhlas kecil, itu bisa besar nilainya di mata Allah Ta'ala. Tapi ibadah walaupun itu ibadah luar biasa, tapi niatnya tak ikhlas, maka menjadi tak ada bernilai sama sekali di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau begitu, yang menentukan amal ibadah seseorang itu niat. Niat yang ikhlas. Jemaah, ada sebuah cerita, dan cerita ini dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Mungkin jemaah sudah sering mendengar. Ada seorang wanita pelacur. Saat itu dia berada di suatu tempat. Maka mengapa wanita ini? Dia melihat ada seekor anjing. Mengapa anjing itu berputar-putar mengelilingi sumur? Mengapa anjing itu berputar mengelilingi sumur? Dia haus. Dia ingin minum, tapi tak bisa masuk ke dalam sumur. Nampak oleh wanita tadi.
Apa yang dilakukan oleh wanita tersebut? Dia buka sepatunya. Dia ikat sepatunya dengan kain. Lalu mengapa wanita tersebut? Dia ambil air dalam sumur memakai sepatunya itu. Kemudian dia beri minum anjing tersebut. Allah berterima kasih kepadanya. Allah ampunkan dosa-dosanya. Coba jemaah kita renungi. Yang menolong wanita kotor, pelacur. Yang dia tolong binatang kotor, anjing. Jangankan memakan, menyentuh saja dilarang. Tapi kenapa Allah berterima kasih kepada wanita ini? Kenapa Allah Ta'ala ampuni dosanya? Apanya yang hebat? Yang hebat adalah niatnya. Tak mungkin dia minta puji kepada orang, kerana tak ada orang di situ. Tak mungkin dia ria, kerana tak ada tempat untuk ria. Dan saya yakin tak mungkin wanita ini nak meminta balas jasa kepada anjing tersebut. Anjing itu saya pastikan tak mungkin mengatakan syukran kasir, tak mungkin. Berarti ini amal betul-betul luar biasa keikhlasannya. Kecil, sepele sepertinya, tapi niatnya ikhlas, besar nilainya di mata Allah Ta'ala. Tapi ada amal luar biasa. Sayang, niatnya tidak ikhlas, menjadi tak ada nilai di mata Allah. Hadis ini sudah masyhur juga. Hadis ini perawinya Imam Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, 3 jenis manusia paling pertama Allah lempar ke neraka. Siapa yang nomor 1? Yang nomor 1 adalah orang yang mati syahid. Padahal orang mati syahid ini, kalau benar-benar dia ikhlas karena Allah Ta'ala, dia tak merasakan perihnya sakaratul maut. Dia tak ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Bahkan begitu dia masuk surga, Allah sudah nampakkan bidadari dan surga sebagai jatahnya dia. Lalu pertanyaannya dalam hadis ini, kenapa ini justru orang paling pertama Allah lemparkan ke neraka? Ternyata dia mengejar syahid bukan niat karena Allah Ta'ala. Apa tujuan dia dulu berperang melawan musuh-musuh Allah? Ingin tenar, ingin terkenal, ingin dapat gelar. Gelar apa? Pemberani. Gelar apa? Pahlawan. Apa yang terjadi? Besar amalnya, tapi kerdil niatnya, bahkan sama sekali tidak karena Allah. Allah lemparkan ke neraka. Na'udzubillah. Siapa yang kedua? Orang yang paham dengan Al-Quran. Dia membacanya fasih, tajwidnya hebat, mat iwatnya, mat badalnya, mat tabi'inya, mat wajibnya, mat jaiznya, bahkan dia hafal. Bahkan dia paham ketika mentadaburkan ayat tersebut. Mungkin pandai menafsirkannya. Bahkan dia menjadi ulama hebat, banyak jemaahnya. Tapi kok Allah lemparkan ke neraka? Ternyata itu semua dia lakukan bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi lagi-lagi ingin tenar. Dia tenar. Banyak jemaahnya. Kemana-mana dia dikunjungi. Tapi sekali lagi bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah lemparkan ke neraka. Na'udzubillah, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Siapa yang ketiga? Para dermawan. Ahli sedekah. Impaknya tak sedikit. Impaknya luar biasa banyak. Tapi ternyata mengapa dia berimpak? Dia bukan untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala. Supaya dapat gelar. Gelar apa? Gelar dermawan. Orangnya pemurah. Itu rupanya yang dia cari. Apa yang terjadi? Di akhirat ini orang pertama kali Allah lemparkan ke dalam neraka. Sekali lagi, urusan niat yang membuat orang ini bermasalah. Jemaah, iblis dan setan itu sudah betul-betul berpengalaman menghancurkan anak cucu Adam ini.
Jangan main-main dengan dia. Lawan dia. Lawan. Ada sebuah kisah penghujung ceramah singkat kita ini. Kisah ini saya baca dalam buku yang berjudul 500 Kisah Orang-orang Saleh, karangan Ibnu Jauzi. Kaum muslimin, di zaman Bani Israel dulu ada seorang abid. Abid itu ahli ibadah. Jadi kaum muslimin, di kampung tempat abid tinggal itu ada orang yang masih menyembah pohon kayu. Apa yang dilakukan oleh abid? Dia ambil parang panjang, dia tebang itu pohon. Datanglah iblis yang ketika itu menyamar jadi manusia. Jadi iblis dulu pernah nyamar jadi manusia. Nah, sekarang iblis tak pernah nyamar lagi. Kalau kita tanya, iblis, kenapa kau tak nyamar-nyamar lagi? Mungkin iblis jawab seperti ini, percuma nyamar, dah banyak manusia menjadi saya. Mengapa saya mesti jadi manusia? Mungkin itu jawabannya. Jemaah yang berbahagia. Apa kata iblis? Abid, kau sembah Allah, sembahlah Allah. Mereka menyembah pohon, biarkan saja. Kata abid, yang disembah itu Allah, bukan pohon. Abid tak peduli, dia tebang pohon-pohon yang disembah oleh orang kampung tersebut. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku. Kemudian besok orang menyembah pohon yang lain lagi. Abid ambil parang panjang, dia asah tajam-tajam, dia tebang pohon tersebut. Apa kata iblis? Kalau kau tebang, awas. Langkahi mayat aku dulu. Singkat cerita jemaah, berkelahilah abid dengan iblis yang nyamar jadi manusia tadi. Siapa tampil jadi pemenang? Abid. Yang kalah iblis. Karena itu dia tebang pohon yang disembah oleh orang kampung tersebut. Singkat cerita, besoknya datanglah iblis yang nyamar jadi manusia tadi. Abid, begini Bid, kau sembah ajalah Allah. Mereka menyembah pohon, biarkan aja. Oh, tak bisa. Itu syirik, kata Abid. Dosanya besar. Gini Bid, jangan emosi, tenang. Aku kasih kau duit. Aku kasih kau duit. Pokoknya Bid, setiap bangun subuh banyak duit di tempat tidur kau nanti. Tapi ya, tolong pohon tu jangan ditebang. Akidah kan urusan masing-masing Bid. Jaga akidah kau. Kata Abid, kalau begitu baiklah. Kalau duit tu aku suka tu. Kaum muslimin, kaum muslimat, singkat cerita, bangun subuh, apa kerja si Abid? Ngitung duit. Biasanya belum azan dah datang ke masjid. Ini orang dah pulang, dia belum solat lagi. Kenapa? Ngitung duit. Duitnya tak sikit nak dihitung. Di sini saja iblis dah sukses. Dulu belum azan dah datang ke masjid. Sekarang orang pulang masjid, dia belum solat lagi. Kaum muslimin, sayang 1000 kali sayang, cuma 1 kali subuh si iblis ngantarkan duit. Subuh besok tidak lagi. Oh, emosi Abid. Karena iblis janji mau kasih setiap pagi, tapi hanya 1 kali pagi. Dia ambil parang panjang, dia ambil kampak. Kemarin parang aja, sekarang pakai kampak. Berarti 2 senjatanya, dia asah tajam-tajam. Mengapa Abid nak menghabiskan seluruh pohon? Mulai yang besar sampai yang paling kecil. Di tengah jalan datang iblis. Bid, mau ke mana? Tebang pohon. Pokoknya mulai yang kecil sampai yang besar ku tebang semua. Oh jangan Bid. Aku dah kasih uang sama kau. Betul, tapi cuma 1 kali pagi. Aku ingin tiap pagi. Bertengkar, akhirnya kelahi. Siapa yang menang? Iblis. Siapa yang kalah? Abid. Dia tanya, kemarin waktu kelahi pertama aku menang, kau kalah. Padahal senjata aku cuma 1. Mengapa perkalian kedua engkau menang, aku kalah? Padahal senjata aku 2. Iblis jawab, perkelahian kali pertama kau menebang pohon ikhlas karena Allah Ta'ala. Sekarang kenapa kau kalah? Kau bukan lagi menebang pohon karena Allah Ta'ala. Tapi kenapa? Mengharapkan duit yang telah kuberikan. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku rahimakumullah. Maka apa maknanya? Di dalam keikhlasan itu ada kekuatan. Orang kalau ikhlas, yang jauh terasa dekat. Yang dekat semakin tak terasa. Orang kalau ikhlas, yang berat jadi ringan, yang ringan semakin ringan. Tapi manakala orang tak ikhlas, dekat jauh betul rasanya. Padahal ringan, berat betul terasa oleh dia. Maka kaum muslimin,
kita mesti berupaya untuk mengikhlaskan niat. Bagaimana caranya? Panjang umur, sehat badan. Ada trik-trik yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Bagaimana supaya kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengikhlaskan niat kita. Bapak Ibu jemaah, semoga yang sedikit ini ada manfaat. Terlebih-lebih hendaknya mendapat berkah serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.